Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Prapanca dari SMKN Rembang Kabupaten Pasuruan, calon guru penggerak angkatan keempat. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi sebagai tugas pada modul 2.1 tentang koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan yang masuk akal itu terkait dengan satu adalah di dalam kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, dan itu dipahami bukan hanya oleh guru tetapi juga dipahami oleh siswa. Sehingga bagaimana guru bisa menjelaskan tentang tujuan pembelajaran itu dengan jelas kepada siswa kita. Yang kedua adalah bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan murid. Misal, apakah guru perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda dalam pembelajaran, dan penugasan serta penilaian yang berbeda terhadap siswa kita. Berikutnya yaitu bagaimana seorang guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi dan memastikan setiap murid tahu bahwa akan selalu ada dukungan dari kita sebagai guru untuk mereka di sepanjang proses pembelajarannya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita bisa memanajemen kelas kita secara efektif. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan yang dimaksud adalah bagaimana guru menggunakan informasi dari proses formatif untuk menentukan murid mana yang belum mencapai tujuan pembelajaran dan murid mana yang sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan dari awal. Untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, maka kita harus bisa memetakan kebutuhan belajar murid kita. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid kita dibagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama adalah tentang kesiapan belajar. Tujuan memetakan kebutuhan belajar pada kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Perlu diketahui untuk mengetahui kesiapan belajar, kita tidak hanya menentukan tentang IQ, tetapi informasi apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid tersebut saat ini sudah sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Yang berikutnya tentang minat murid. Maksudnya adalah memetakan kebutuhan murid berdasarkan minat murid. Minat itu sendiri adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Contoh seperti saya adalah guru tata busana yang mengajar desain busana di kelas 2. Nah, di situ pada akhir penugasan siswa diharapkan bisa membuat desain misalkan KD tentang desain membuat busana blus sesuai dengan kolase. Jadi diharapkan siswa itu bisa membuat desain blus berdasarkan konsep kolase. Kolase itu sendiri adalah sebuah sumber ide yang dibuat oleh siswa untuk dijadikan ide dalam pembuatan desain. Jadi di sini saya memberikan kebebasan kepada siswa saya untuk membuat ide itu dari mana saja. Membuat kolasenya itu idenya terserah minat mereka seperti apa. Misalkan minat mereka tentang alam, maka disilahkan membuat kolase tentang pemandangan,
pemandangan gunung, pantai, terserah. Atau misalkan tentang bunga atau tentang perkotaan. Nah, mereka akan mencari gambar-gambar sesuai dengan kesenangan minat mereka, kemudian dikolase menjadi satu, dikhususkan sesuai dengan temanya dan minat mereka apa. Dari kolase itu, maka bisa diwujudkan sebuah desain dan diharapkan desain tersebut sesuai dengan inspirasi mereka sendiri. Jadi hasilnya itu tidak sama setiap siswa berdasarkan minat tersebut. Contoh tentang memenuhi pemetaan kebutuhan belajar tentang kesiapan belajar. Contohnya itu seperti ini. Bagaimana seorang guru bisa mengetahui kemampuan siswa ini? Misalkan kalau di dalam pembelajaran saya akan pembelajaran pembuatan busana pesta. Otomatis kita harus membuat polanya dulu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dulu kemampuan anak-anak itu. Dalam pembuatan busana pesta itu pembuat polanya awalnya adalah pola dasar. Nah, dari situ kita harus memetakan dulu kesiapan belajar mereka. Apakah mereka sudah memahami pola dasar untuk busana pesta atau belum? Dari situ maka kita akan membagi kelompok. Biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah siswa yang sudah memahami bagaimana membuat pola busana pesta. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka hanya bisa memahami hanya sampai pola dasar. Biasanya saya menggunakan pola dasar Polri untuk pembuatan busana pesta dan mereka hanya bisa sampai di situ. Dan yang berikutnya adalah kelompok yang paling perlu membutuhkan bimbingan adalah di mana dia masih belum bisa memahami apa itu pola dasar untuk busana pesta. Dari ketiga kelompok ini kita akan memberikan perbedaan sendiri dalam penanganannya. Kalau yang sudah memahami, maka saya persilakan dia untuk belajar mandiri sambil sesekali saya bimbing. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang kedua kita memberikan alur yang jelas, lebih sedikit memberikan bimbingan. Kemudian kalau yang ketiga itu benar-benar kita memberikan bimbingan yang lebih karena mereka masih jauh belum memahami apa yang dimaksud dengan pola untuk busana pesta. Itu namanya diberikan kebutuhan yang lebih dalam pembimbingan, scaffolding intinya. Jadi memberikan kebutuhan lebih kepada siswa, pada kelompok siswa tersebut. Yang ketiga dalam pemetaan kebutuhan belajar, yaitu aspek yang perlu diperhatikan adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana sebagai individu paling baik belajarnya. Jadi maksudnya adalah siswa tersebut itu bisa memahami pembelajaran kita itu dalam situasi seperti apa. Kadang ada siswa yang suka belajar sendiri atau tidak bisa belajar di tempat keramaian, atau bagaimana siswa itu lebih senang berkomunikasi atau berdiskusi dengan temannya. Pembelajaran berdiferensiasi pada profil belajar terkait dari banyak faktor. 1, misalkan preferensi terhadap lingkungan belajar. Seperti yang dijelaskan tadi, apakah dia suka suhu ruang, misalkan suhu ruang. Apakah kelas itu sejuk atau panas? Otomatis kan siswa biasanya lebih senang yang suasana menyenangkan, yang sejuk, kemudian cahaya yang jelas. Atau mungkin ada siswa yang senang belajar di agak menyepi atau bagaimana. Kemudian yang kedua adalah pengaruh budaya. Ada siswa yang bisa belajar secara santai, kemudian terstruktur, atau pendiam atau ekspresif. Banyak sekali siswa kita yang bermacam-macam seperti itu, yang unik, yang kita harus bisa memahami.
Berikutnya adalah preferensi gaya belajar visual. Ada siswa yang hanya senang melihat gambar, ada siswa yang bisa memahami melewati auditori atau mendengarkan, berdiskusi. Kemudian ada siswa yang bisa belajar secara kinestetik, yaitu sambil mempraktekkan, sambil melakukan. Saya sebagai guru produktif, saya melihat sebagian besar siswa saya itu lebih bisa memahami kalau dengan kinestetik, yaitu langsung dipraktekkan. Lalu bagaimana untuk mengetahui cara-cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita? Banyak cara untuk mengidentifikasinya. Pertama, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan siswa kita secara langsung. Kita berbincang-bincang. Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kamu sudah bisa sampai di mana? Misalkan tentang menjahit saya pelajarannya. Kamu sudah bisa memasang resleting ini? Kamu belum? Kemudian atau kita bisa menanyakan kepada guru sebelumnya yang mengajar mereka. Saya kebetulan mengajar kelas 3, maka kadang saya juga menanyakan ke guru-guru kelas 2. Siswa ini sudah sampai di mana kemampuannya? Apakah siswa mana saja yang aktif, kemudian yang kreatif, dan siswa mana saja yang terlihat pendiam atau yang kurang, itu sudah sering saya tanyakan kepada guru-guru sebelumnya. Atau kemudian kita bisa menanyakan kepada teman-temannya, sahabatnya. Kadang saya juga sering berkomunikasi dengan mereka untuk mengetahui anak-anak itu sukanya apa. Kalau belajar praktek itu pengennya yang seperti apa. Nah, intinya kita harus berkomunikasi dengan anak-anak untuk mengetahui kebutuhan mereka. Selain itu, mungkin kalau kita bisa menggunakan angket, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, kira-kira senang belajar yang seperti apa, berdiskusi atau belajar secara mandiri atau belajar dengan job sheet. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengetahui kebutuhan murid kita disesuaikan dengan mata pelajaran kita masing-masing. Setelah kita memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian kita sudah memahami bagaimana sebelum melakukan pembelajaran kita harus memetakan kebutuhan belajar murid kita. Setelah kita melalui itu semua, kita sudah memahami, kita sudah memetakan kebutuhan belajar murid kita, maka yang berikutnya adalah bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Di sini ada 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah tentang materi apa yang akan disampaikan ke siswa dengan berdasarkan 3 aspek pemetaan kebutuhan murid, yaitu bisa secara gambar atau visual, kemudian secara audio atau komunikasi atau diskusi, dan yang ketiga adalah secara kinestetik, yaitu melakukan praktek secara langsung sesuai dengan KD pembelajaran setiap guru. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu bagaimana situasi pembelajaran saat itu tetap mengutamakan pemetaan kebutuhan. Jadi kita bisa dijadikan beberapa kelompok, sebagian bisa belajar mandiri, atau sebagian bisa diberikan bantuan secara lebih disesuaikan dengan kemampuan mereka. Itu adalah diferensiasi proses. Kemudian kalau yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu tentang bagaimana hasil dari proses pembelajaran itu sendiri berbeda-beda sesuai dengan pemetaan kebutuhan murid.
seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pada hasil akhir tugas itu bisa bermacam-macam. Contoh, kalau dalam pembelajaran saya misalkan membuat busana pesta. Jadi pembuatan busana pesta ini saya sesuaikan dengan kemampuan siswa saya. Kalau siswa saya yang sudah benar-benar pandai dan memahami dan pandai menjahit, pandai membuat pola, itu produknya, desainnya itu ada sedikit kesulitan yang berbeda dengan yang lain. Sedangkan yang siswa saya yang sedang-sedang saja, maka desainnya juga ya disesuaikan dengan kemampuan mereka. Apalagi siswa saya yang sama sekali mungkin bisa dibilang kurang, maka saya memberikan desain yang sederhana, yang simple. Intinya siswa saya semua bisa mempraktekkan busana pesta dengan berbagai desain sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dengan kita bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru itu bisa memetakan kebutuhan murid kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan sesuai kehendak kita, tapi kita harus mengetahui kira-kira murid kita itu maunya seperti apa. Kalau kita sudah bisa memetakan kebutuhan murid, maka kita akan menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dalam kelas kita dan pembelajaran kita. Jadi 3 strategi itu bisa kita ambil salah satu, tidak semuanya. Konten, proses, dan produk itu tidak harus dijadikan satu dalam pembelajaran, itu harus berbeda, tidak seperti itu, tapi kita sesuaikan dengan pembelajaran kita saat itu. Misalkan kalau dalam desain busana saya akan menggunakan diferensiasi produk. Jadi kalau dalam desain busana kita bisa menggunakan berdiferensiasi produk berdasarkan minat anak itu. Sedangkan kalau dalam pembuatan jaket, saya menggunakan berdiferensiasi proses, karena hasil jaketnya sama, desainnya sama, cuman saya membedakan di penanganannya. Siswa yang sudah bisa saya silakan belajar untuk mandiri, sedangkan siswa yang belum, saya lebih untuk menuntun mereka, lebih banyak bimbingan. Jadi strategi itu disesuaikan dengan mata pelajaran dan kebutuhan dalam kelas kita, dan itu adalah guru yang mengetahui masing-masing kebutuhannya. Kemudian keterkaitan materi dengan modul yang sebelumnya, yaitu bila kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik dan benar, otomatis kemerdekaan belajar siswa itu akan tercapai. Kalau kemerdekaan siswa belajar itu akan tercapai, dengan sendirinya profil belajar Pancasila akan tertanam pada siswa. Jadi siswa itu bisa lebih mandiri, bisa lebih kreatif, dan bisa bernalar kritis. Kemudian kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka sambil memberikan arahan, otomatis budi pekerti, santunan yang kita contohkan bisa ditiru oleh siswa kita. Jadi intinya, marilah kita berusaha untuk berpusat pada murid. Semua pembelajaran yang kita lakukan adalah berpusat pada siswa. Bagaimana kita bisa memahami kebutuhan siswa itu, bagaimana kita bisa menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan mereka, tidak memaksakan keinginan guru itu supaya siswa kita semuanya harus pandai seperti ini. Semua siswa yang harapkan, ternyata tidak, karena semua siswa itu berbeda-beda dan unik. Itulah yang harus kita lakukan.
Terima kasih, sampai di sini pembahasan kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam bahagia, semoga kita semua bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini sampai akhir dan bisa mempraktekkan dalam kelas kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.